Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas fikih pada pembahasan mengenai darah. Ya. Pada judul besarnya adalah hal yu'tabarud dam minan najasat. Apakah darah itu termasuk dari, maksudnya darah, semua darah ya, itu masuk kepada perkara najis atau dihukumi najis. Ada mu'ala aqsam. Darah itu banyak macamnya. Ya, nanti kita akan bahas. Ada darah manusia, ada darah haid, ada darah hewan. Darah jin ada enggak? Enggak ada ya. Darah jin enggak ada. Nah, pada nomor yang pertama, damul haid, ya, yaitu darah haid, ya. Wa huwa najisun bi ittifaqil ulama wa qad taqaddama dalilu ala najasatihi. Darah haid ini adalah najis dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Dan dalilnya adalah yang dahulu pernah kami bahas, ya. Tapi belum di channel ini belum. Jadi perkara damul haid, ya, itu adalah perkara najis. Yang kedua adalah damul insan, yaitu darahnya manusia. Darah manusia. Wa huwa mukhtalifun fihi fal masyhur 'inda ashabil madhahibil fiqhiyati anna ad-dama najisun. Bahwasannya darah manusia ini itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fal masyhur, dan masyhur di kalangan para ulama atau madhab fikih adalah darah manusia itu masuk dihukumi najis. Dan hujahnya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinziri fa innahu rijsun. Ya. Yang maknanya adalah, ya, Qul la ajidu fima uhiya ilayya. Katakanlah, aku tidak dapati pada sesuatu perkara yang diwahyukan kepadaku, ya, fima uhiya ilayya, ya, pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imi yat'amuhu, yang diharamkan pada sebuah makanan yang akan dimakan, illa ayyakuna maitatan, kecuali, ya, makanan itu adalah maitah, bangkai, audama masfuha, atau darah yang mengalir, aulah mihizir, atau darah atau daging babi. Fa innahu rijsun, bahwasannya itu semua adalah rijsun, najis, ya. Jadi di sini kami akan menambahkan sebagaimana ada Imam At-Tabrani menjelaskan bahwa makna rijsun di ayat tersebut adalah kotor dan najis, ya, kotor dan najis. Imam Qurtubi menyatakan bahwasannya ittifaqul ulama ala anna dam haramun najis, ya. Bahwasannya darah, berarti masih umum, ya. Darah itu adalah haram dan najis. Jadi darah, kalau misalnya ada kuliner yang tentunya kayak darah hewan yang dibekukan atau yang dibiarkan nanti kan beku, itu masuk pada perkara yang haram untuk dimakan, maka tidak diperbolehkan. Nah, termasuk Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyatakan
Waddamu najis ittifaqan, bahwasanya darah itu najis, dan ini jadi kesepakatan para ulama. Nah, ini adalah yang masyhur di kalangan mazhab fiqhiyah. Adapun ada sebagian para ulama juga yang menyatakan bahwa darah manusia itu suci dengan beberapa dalil, ya, dengan dikuatkan dengan beberapa dalil. Sebagaimana kita ketahui ada Imam Asy-Syaukani, Shadiq Khona, Al-Albani, wa Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang berpendapat bahwasanya ila qauli bi taharatihi li adami subutil ijma' indahum. Ya. Jadi yang berpendapat bahwasanya darah manusia itu suci. Wastadallu kadzalika bima ya'ti, dengan beberapa dalil yang akan menjadi penguat argumentasinya. Yang pertama adalah annal asla fil asya'i taharatun hatta yakumad dalilu ala najasatihi. Nah, ini bahwasanya setiap dasar sesuatu itu adalah suci sampai ada dalil yang menajiskannya. Nah, ini yang pendapat pertama, bahwasanya itu tidak didapati ada sebuah dalil yang menajiskan sesuatu tersebut, maka dihukumi sesuai asal dasarnya, yaitu suci. Ya. Walala alam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ghusli dami ghairi dami haid. Dan kita tidak tahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci, ya, darah, mungkin darah manusia, kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah darah untuk mencuci darah haid. Nah, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya darah haid itu najis. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah annal muslimina ma zalu yusalluna fi jirahatihim wa qad yasilu minhumud damu katsir. Bahwasannya kaum muslimin, ya, pada suatu ketika, ya, pada suatu yang terdahulu masih melaksanakan sholat, sedangkan dalam keadaan mendapatkan luka-luka di tubuhnya. Jadi dalam keadaan luka-luka masih menjalankan sholat. Sebagaimana qala Al-Hasan, mazalul muslimuna yusalluna fi jirahatihim, bahwasanya kaum muslimin masih, ya, melaksanakan sholat dalam keadaan luka-luka, ya. Dan juga dikuatkan dengan hadis wa fi hadis maqtul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis tentang terbunuhnya, syahidnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Shalla Umar wa jurhahu yas'abu daman. Ya, jadi Umar radhiyallahu anhu itu sedang masih melaksanakan sholat, sedangkan darahnya itu mengalir. Nah, ini menjadi dalil juga tentang kalau darah manusia itu dihukumi najis, maka sholatnya sudah batal, tidak diteruskan. Waalaikumsalam. Tidak diteruskan. Sebagian kalau misalnya sholat itu juga terkentut, maka juga dibatalkan, ya. Sebagaimana juga ada hadis tentang fi qissati mauti Sa'ad bin Mu'adz, ya, tentang kisah tentang syahidnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, yang kita ketahui bersama beliau syahid setelah, ya, atau sedang berlangsungnya peperangan Khandaq, ya, di mana kota Madinah diserbu oleh kafir Quraisy Mekah tatkala itu, ya. Dan alhamdulillah Allah menangkan kaum muslimin, di mana Sa'ad bin Mu'adz itu terkena senjata, ya,
anak panah atau tombak dari musuh sehingga beliau luka-luka. Nah, luka-luka beliau itu sampai mengenai masjid, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan. Jadi dengan hadis tentang syahidnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, tatkala beliau ketika sudah terkena luka tadi, beliau dibawa di dalam sebuah kemah, yang kemah itu di dalam sebuah masjid. Dan pada malam harinya darah beliau itu mencucuran sangat banyak sehingga keluar dari kemahnya, dan tentu sudah juga keluar atau mengenai dalam masjid. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk menyiramnya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya tatkala ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Nah, dia langsung memerintahkannya untuk mengguyur, ya, beliau langsung mengguyur satu ember air guna untuk menghilangkan najis yang terdapat di dalam masjid. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita mengambil pada dua pendapat ini? Maka itu adalah sebuah pilihan, ya, yang pertama. Yang kedua, kami pribadi itu mengambil pendapat yang pertama, ya, itu dihukumi najis, ya, karena ini adalah masyhur di kalangan para ulama fikih, mazhab fikih fuqihiyah. Tapi tidak dipungkiri bahwa ketika ada yang mengambil pendapat bahwasannya darah manusia itu suci, kita tidak serta-merta menjelekkannya, karena itu ada sebuah perbedaan di dalam fikih. Karena kita bersama, perbedaan di dalam permasalahan furu'iyah atau cabang-cabang itu adalah hal yang rahmat, ya. Jangan sampai perbedaan itu masuk kepada ranah yang sudah qat'i, ya, yang sudah misalnya beda kiblat, ya, itu adalah perbedaan yang krusial. Setelah kehendakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada fikih kali ini cukup sampai di sini, ya. Jadi apakah darah manusia itu najis atau tidak? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di sini ada dua pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya darah manusia itu masuk ke dalam perkara najis. Yang kedua, darah manusia itu masuk ke dalam perkara suci. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.